Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Ini sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Lo araguan, gue lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Beti? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Beti? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander verboden. Karena apa? Para HPB Ba'alawi itu membela tuannya, bukan membela kita. Bukan membela negeri kita Nusantara itu, enggak. Membela tuannya alias Wilhelmina dan anak buahnya, ya Belanda kesia. Lah kita-kita ini Jawa semua. Itu kelas rendah dengan itu. Inlander, verboden, Honden and Inlander. Yang bisa menikmati fasilitas hidup itu hanya mereka, pribumi anjing semua, dianggapnya kayak gitu. Jadi jenengan pulau-pulau ini dianggap anjing. Jadi kalau ada ceramah para habib, ya anjing, ya babi, ya memang itu doktrin Belanda. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu habib, kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemari Pahlawan Jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam. Bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alawi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bukti, termasuk yang dibahas tadi malam itu sudah melecehkan kiai-kiai pribumi. Katanya kiai pribumi itu seperti kecoa. Dan ini lebih parah lagi. Ini ada kalimat, ini dari sama ya dari Habib Bakir bin Habib Hani bin Yahya Assegaf. Ini kalau kita tidak lawan sekarang, Indonesia yang jelas akan menjadi Yahudi Raya Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini jangan pernah takut, kualat. Mereka doktrinnya doktrin sesat. Kenapa? Jelas akidahnya sudah melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah.
Kalau penjenengan semua kiai-kiai yang asli Nusantara, ini wajib kita lawan ini. Harga diri Nusantara ini bukan perorangan lagi, ini harga diri Nusantara. Ini ada kalimatnya, mohon maaf. Coba kalau penjenengan leluhurnya dihina, kira-kira marah enggak ini? Ini sudah harga diri, bukan masalah pribadi lagi. Ini saya bacakan ya, biar seluruh Indonesia mendengar dan menjawab sesuai dengan argumennya masing-masing. Ini yang pertama, Wali Songo ganti aja jadi Wali Sundel. Kira-kira sudah menghina Wali Songo, menghina Nusantara enggak? Nah, ini wajib kita lawan saat ini. Sampai serah aku ya Allah. Yang kedua, ini ada kalimat juga. Ini menghina semua ini. Satu Ba'alawi lebih mulia dibanding 700 ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang jelas kewaliannya semua ini sudah dihina oleh Habib Bocil, Habib Bakir bin Hani bin Yahya Assegaf. Ini satu Ba'alawi katanya lebih mulia daripada 700 ulama Nusantara. Padahal ulama Nusantara semua adalah wali yang jelas perjuangan dan kewaliannya. Ini wajib semua keturunan Duriyah Wali Songo kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Duriyah Cirebon, Duriyah Jogja, Solo, saya panggil semua, kerajaan Mataram harus bangkit semua lawan ini Habib Yahudi kurang ajar. Ini ada yang ketiga, ini juga menantang ini karena ini di channel Gus Jazuli, ini Banten, ini juga Pondok Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita wajib menjaga marwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini ada kalimat, ayo Jis ribut sini, bangunin tuh Wali Songo palsu, Wali Songo dipalsu-palsukan. Kira-kira penjenengan marah gak ini? Nah, ini yang keempat, ini saking banyaknya ini sudah menghina semua. Kalimatnya lagi, nggak butuh kitab, gue Zionis. Ini sudah mengakui bahwasanya dia adalah Yahudi. Gue Zionis, nggak butuh kitab dan nggak butuh itu semua. Sampai batuk, masya Allah. Ya, nanti minum Pak. Yang kelima ada kalimat lagi, zina di luar nikah itu awalnya ajaran Kiai Nusantara, ya kan? Ini sudah merusak akidah Islam, merusak fikih. Jelas ajarannya ingin merusak akidah Islam. Ahlussunnah wal Jamaah harus dilawan, dibersihkan dari Nusantara. Lawan jangan, lawan harusnya wajib ini. Yang keenam ada juga kalimat Kiai Nusantara pura-pura tawad. Bela Kiai orang wani, bela Habib Wani. NU dijelek-jelekkan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Buya Ma'ruf Amin seorang ulama besar dilecehkan, dibabi-babi, kalian diam. Gus Yakub pimpinan Ansor dan Banser di iblis menteri agama di iblis ini, kalian diam. Sampai tingkat Polres dulu, tingkat Mbah Hasim Asari dianggap orang bodoh, kalian diam. Banser Ansor di PKI kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk, Akbar takut ente uang NU dapat kutu. Makanya justru sebetulnya perjalanan dan perjuangan ini yang harus ada di garda depan adalah Nahdlatul Ulama. Karena yang dirugikan, dicaci maki, dijatuhkan muruhnya adalah NU, yang dirampas jamaahnya NU, yang dicaci maki, dirampok sejarahnya NU, semuanya NU. Tapi pengurus NU dari awal, dari atas sampai bawah semuanya diam, bahkan masih ambivalent, masih bela Habib. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya, silakan kau lindungi. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan.
Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78, Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Kalau bisa kembalikan ke asal perjuangan para wali dulu dengan libaan, berzanjenan, syarofil anaman, azaban nadoman, itu kan ada 5 itu. Saya akan tibanin, kan sudah 5 kan cukup, nggak perlu ditambah-tambahin sing tudurur. Lah, di antara pengarang sing tudurur yang kami bahas beberapa hari yang lalu itu pernah mengakui Kanjeng Nabi saja itu berguru nahwu kepadanya. Gitu loh. Berdasarkan mimpinya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Padahal ketika kami teliti di dalam kitab aslinya nggak sesuai. Nah, ini kan kebohongan itu. Jika ada ulama sering berbohong lebih dari 3 kali, itu nggak bisa dijadikan sebagai panutan lagi. Mohon maaf loh, ulama loh, tukang berfatwa loh ya. Bahaya. Ibarat kalau perawi hadis itu sudah gugur, sering lupa, nggak ndobit ya ingatannya, terus bohong gitu. Berbohong atas nama kambingnya, membohongi kambing saja itu loh, gugur riwayatnya, nggak sokeh lagi riwayatnya. Membohongi unta atau kambing itu, mbak, gini, makan, ternyata gak dikasih makan, malah digebyur banyu. Iku ngapusi kewan, iku ya ora resah riwayate. Apa meneh suka menipu. Kenapa saya sering dihujat oleh kiai-kiai yang mengamalkan kitab Bughyatul Mustarsyidin? Itu kan kitab yang benar-benar fenomenal ya, dijadikan rujukan pesantren tradisional. Bahkan sekelas Basul Masail LBMNU menggunakan rujukan atau referensi kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Kami bongkar ada ketidakjujuran pengarangnya ketika mengarang kitab Syamsul Dhohiro. Di dalam kitab Syamsul Dhohiro mencantumkan nama tokoh leluhurnya yang bernama Ali Kholik Kisam, yang wafatnya itu katanya menurut kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, tahun wafatnya Ali Kholik Kisam itu 620 lebih. Padahal saya teliti manuskripnya tidak, 720 lebih. Tuh, korupsi 100 tahun. Ayo, umur di korupsi 100 tahun. Nah ini berarti kan mulai mau mengotak-atik sejarah. Ya kalau kita nggak punya data pembantah, ya mesti ya menengai kalah mesti. Ya nggak duit kitab. Coba jenengan saya tantang. Di mana di sini ada yang memiliki manuskrip As-Suluk untuk Tabaqatul Ulama wal Muluk versi manuskrip Paris Prancis? Dia kan menengai, kan nggak ada yang bisa nggak duit kitab. Piye bantai? Ulama-ulama kita dulu itu diam, itu karena nggak punya datanya. Mohon maaf, karena kitab-kitab yang kita punya itu dulu tidak bisa diakses. Keterbatasan alur informasi dari Timur Tengah ke sini, dan kitab-kitab khusus yang dimiliki oleh Naqobatul Asyraf sana tidak bisa dimiliki oleh orang-orang sini, ulama-ulama kita. Buktinya di pesantren-pesantren kita nggak ada pelajaran ilmu nasab, itu nggak ada. Ya karena memang nggak ada kitabnya, nggak beredar di sini.
Jadi ulama-ulama kita baik yang di, mohon maaf nih, PWNU, PBNU, PJNU, nggak ada yang bisa membantah karena nggak punya kitabnya. Lah kita ini sudah mempunyai kitabnya. Nggih, mohon maaf, Tahadus bin Nikmah saja. Pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu pernah berbohong, dan kebohongannya itu fatal demi membenarkan nasab leluhurnya dan beliaunya sendiri supaya diakui nyambung muttasil sampai Kanjeng Nabi. Sampai segitunya loh ya, menginterpolasi kitab. Oleh sebab itu tuh saya curiga kalau ada kitab baik itu fikih, tauhid, tasawuf, apapun yang dikarang oleh Mbak Alawi itu saya nggak langsung telan mentah, itu enggak. Saya pasti cari pembandingnya, karena pasti ada yang tidak beres di akhirnya. Sama seperti ciri khas ceramahnya para Habib Alawi. Pertama, normal, gitu. Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah pada acara Maulid Nabi yang mulia ini. Lalu benar ngalem Kanjeng Nabi. Mari ngono. Di antara mencintai Nabi adalah mencintai duriah Nabi. Lah siapa duriah Nabi? Ya saya ini. Ngono akhirnya kan kalau jenengan tidak mencintai saya, berarti sama dengan tidak mencintai Nabi, menyakiti hati Nabi, menyakiti hati Nabi berarti menyakiti hati Allah. Rabbi, berarti jenengan dilaknat masuk neraka semua. Tak takut-takuti seperti itu jenengan. Nggih. Wis pokoke titenono ceramah kabeh iku bulet ngono, ngalem leluhure mesti. Jarang ngalem sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jarang mesti. Kama qala Habib Abdullah Al-Haddad, nah mesti kan ngono, mesti kok. Habib Al-Idrus, nah mesti ngono, wis contoh, wis jenengan titeni lah. Pasti bulet ngono iku. Mari ngono, nek paling gak ya Kanjeng Nabi lah. Lalu diarahkan akhirnya mendoktrin, saya cucunya. Sampean gak iso ndelok Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi gak iso. Aku lho putune Kanjeng Nabi. Ya lihatlah wajahku. Nah, akhirnya begitu. Jenengan terhipnotis hanya berdasarkan sugesti, keyakinan. Mantep, tidak menggunakan akal sehat. Akhirnya dalam pengaruh dendam mereka. Nah, inilah yang berbahaya. Keyakinan yang dibangun atas dasar ketidaktahuan itu rentan akan pembelokan. Oleh sebab itu semua harus atas dasar ilmiah. Penelitian Kiai Haji Nahdlatul Utsman itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Jangan salahkan beliau ketika membatalkan nasabah Alawi, kitab-kitab sendiri yang membatalkan Alawi. Gitu. Saya sering menyampaikan 5 kitab ini cari wahai para kiai, ulama-ulama di Lampung Timur ini. Cari PR bersama MUI, kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kitab Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Yang kelima, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Ini kitab abad 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 Hijriah. Apakah di dalam kitab ini mengakui mengisbat nasabah Alawi? Padahal ini kitab internal ulama terkenal di Yaman, di keseluruhan Yaman sampai Oman kalau sekarang. Tapi tidak mencatat, tidak mengakui. Padahal leluhur asal usulnya para habib yang ada di Indonesia itu dari sana. Oh di sana saya nggak mengakui kok. Di sini kok malah mengakui. Itu gimana? Minta diakui itu bagaimana? Perlu kita ketahui bersama, para hadirin hadirat semua, bahwa Habaib Alawi datang ke Indonesia itu secara gelombang besar-besaran itu pada abad 19 Masehi. Setelah Perang Jawa, Pangeran Diponegoro ditangkap, diungsikan ke Manado, Sulawesi Utara sana, dipindah ke Makassar, Sulawesi Selatan sana. Akhirnya pengikutnya ini diredam, para kiai-kiai pengikut tarekat-tarekat ini diredam dengan mendatangkan mereka sebagai tenaga kerja pertama, begitu juga sebagai mata-mata pada tahun 1850-an Masehi. Paling banter 1880 Masehi. Ya, sampai bergelombang 1900 sebelum Indonesia merdeka. Seandainya Jepang tidak datang ke Indonesia yang menggelorakan perang dunia sebagai tentara Asia Timur Raya, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Karena apa? Para Habaib Alawi itu membela tuannya, bukan membela kita. Bukan membela negeri kita Nusantara itu, enggak, membela tuannya alias Wilhelmina dan anak buahnya, ya Belanda kesemuanya. Jadi kalau Belanda terus menjajah Indonesia itu mereka diuntungkan karena dijadikan sebagai kasta kedua. Yang pertama Eropa, yang kedua Arab, Yaman, Hadrami, Cina,
ya sebagian India. Lah kita ini Jawa semua. Itu kelas rendah jenengan itu. Inlander, verboden, and inlander. Yang bisa menikmati fasilitas hidup itu hanya mereka. Pribumi anjing semua. Dianggapnya kayak gitu. Jadi jenengan pulau-pulau ini dianggap anjing. Jadi kalau ada ceramah para habib, ya anjing, ya babi, ya memang itu doktrin Belanda, gitu loh. Doktrin Belanda itu seperti itu. Jadi mereka, para habib itu meneruskan doktrinnya Belanda untuk terus mencengkeram kita, membodohkan kita supaya negara kita nggak bisa maju. Bal-balan wae lho iso melu-melu, al-kaf ya melu-melu. Mungkin kena pengaruh bahasa nasab di Indonesia. Sampai Indonesia dua-dua gitu ya. Dan jadi aku menang aslinya. Habib Ahmad Al-Kaf. Al-Kaf itu Mbak Alawi. Periksa kitab Khidmatul Asyirah. Ayo, 346 marga tapi tinggal 125 mengerucut 75 marga Mbak Alawi semua. Al-Kaf itu Mbak Alawi. Al-Habsyi itu campuran, ada yang Mbak Alawi, ada yang asli Arabi. Al-Habsyi itu asli Ethiopia. Wong ireng-ireng kayak rohimnya itu Al-Habsyi sebagian. Tapi ada yang Al-Habsyi Mbak Alawi. Jadi itu ya teman-teman, ceramah dari Habib Rizik dan Habib Bahar, yang mana Habib Rizik mengatakan presiden goblok, menteri agamanya sesat, Polrinya ini gagal, terus istananya iblis gitu ya teman-teman, dan mendapatkan kritikan dari para kiai-kiai dan ulama ini ya teman-teman. Dan ada juga Pak Bumi tidak butuh orang Yaman tinggal di Indonesia katanya, ya suruh pulang aja ke Yaman gitu ya katanya. Dan Habib Rizik mengatakan dalam ceramahnya itu mengatakan anjing lah, babi lah gitu teman-teman, dan ini mendapatkan sorotan ya. Dan di sini ada pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia punya prinsip gitu ya, bukan waktunya, bukan zamannya dijajah gitu ya teman-teman. Dan ada tanggapan-tanggapan dari para kiai-kiai di Indonesia, ada tanggapan dari Gabbal, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Nur Ihya, dan para kiai-kiai yang lain juga menanggapi tentang pidato-pidato dari para habaib ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.